Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 2. Di sini yang beranggotakan saya sendiri Cando Bona dengan NPM akhir 052 dan rekan saya Rika Jelita dengan NPM akhir 053. Di sini kami akan menjelaskan tentang unsur cuaca dan iklim. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu unsur cuaca dan iklim? Cuaca adalah keadaan atau kelakuan atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam waktu yang cukup lama. Teman-teman tahu nggak sih? Oh, salah penelitian dulu, deng. Ulang. Ya bisa. Satu, dua, tiga. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Cando Bona dengan NPM akhir 052 dan rekan saya Rika Jelita dengan NPM akhir 053. Di sini kami bakal menjelaskan tentang unsur cuaca dan iklim. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih, kalau sangat penting untuk kita melakukan penelitian tentang unsur cuaca dan iklim. Kenapa? Karena dengan kita meneliti unsur cuaca dan iklim, kita dapat mengantisipasi perubahan dan dampak yang ditimbulkan dari unsur cuaca dan iklim ini. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, dalam kehidupan sehari-hari, keadaan cuaca dan iklim itu sangat mempengaruhi segala aktivitas kita. Emang cuaca dan iklim itu secara sederhananya apa? Nah, cuaca adalah keadaan atau kelakuan atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam waktu yang lama. Secara sederhana, cuaca dan iklim adalah pernyataan tentang keadaan fisis dari atmosfer atau properti fisis dari atmosfer itu sendiri. Berarti cuaca dan iklim itu ada persamaan juga ya dalam bentuk keadaan fisis atmosfernya seperti suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, dan lainnya. Seperti yang dapat dilihat, unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, dan angin. Nah, benar. Selain itu, cuaca dan iklim ini juga mempengaruhi kehidupan manusia seperti yang tadi dijelaskan. Salah satunya desain rumah. Gimana nih Kak penjelasan tentang ini? Ya, jadi cuaca dan iklim ini dapat mempengaruhi desain rumah. Kenapa? Karena cuaca dan ini juga mempengaruhi jenis tanah. Pada layar terdapat rumah yang warna coklat itu adalah rumah panggung. Nah, rumah panggung ini biasanya dibangun pada jenis tanah yang berawa-rawa. Dan biasanya rumah panggung ini banyak ditemui di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Rumah panggung ini selain menghindari diri dari banjir, biasanya dibangun karena untuk menghindari dari binatang buas yang menghuni di rawa-rawa. Binatang buas apa sih yang ada di rawa-rawa? Biasanya kebanyakan yang di daerah rawa-rawa itu ada seperti babi hutan dan lainnya. Nah, selain itu, sumber daya alam juga sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Seperti yang dapat kita lihat di layar, seperti kurma yang mana kita tahu tumbuh sangat bagus di daerah Arab, itu belum tentu bisa tumbuh dengan bagus di daerah Indonesia. Kenapa? Hal ini dipengaruhi oleh iklimnya juga. Walaupun mungkin teman-teman pernah melihat tanaman kurma di Taman Mekarsari, Jakarta, tetapi kualitas yang dihasilkan dari kurma yang berasal dari Arab dan Indonesia itu beda. Contoh lainnya adalah jagung dan gandum. Jagung dan gandum juga dapat tumbuh di daerah Indonesia, tapi tidak akan subur yang ada di wilayah Amerika dan Eropa. Selain itu, seperti daging sapi dan susu sapi yang dihasilkan dari New Zealand dan Australia, dapat memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan daerah Indonesia, dan ini pun dipengaruhi oleh iklim yang berada di daerah tersebut. Oh, nah, selain sumber daya alam, ada lagi nih penyakit yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Contohnya penyakit malaria. Penyakit malaria ini sangatlah berkaitan dengan negara-negara yang berada di iklim tropis dan yang masih banyak memiliki hutan. Tetapi ada jenis penyakit yang sulit berkembang di wilayah yang udaranya tidak memungkinkan jenis virus, bakteri, atau penyakit ini untuk berkembang. Jadi penyakit malaria ini banyak ditemukan di negara tropis karena dengan udaranya yang lembab,
seperti di Indonesia, penyakit ini dapat berkembang, nyamuk ini dapat berkembang biak di negara-negara tropis. Nah, selain penyakit malaria, ada juga penyakit asma dan penyakit kulit lainnya. Nah, selain itu, pekerjaan dan produktivitas juga dapat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Contohnya, seperti orang-orang yang hidup di negara Alaska atau Islandia, pasti akan memiliki aktivitas atau kegiatan yang berbeda dengan negara kita, Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di negara Alaska dan Islandia hidup di daerah yang memiliki cuaca dan iklim yang cukup tropis. Contohnya seperti masalah pekerjaan, tidak akan mungkin orang yang hidup di daerah iklim tropis seperti Alaska dan India dapat bekerja sebagai petani seperti orang-orang yang berada di negeri Indonesia. Nah, selanjutnya ada bentuk fisik yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Percaya atau tidak bahwa bentuk fisik dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Perhatikanlah orang-orang yang ada di layar ini. Orang-orang yang berasal dari daerah beriklim dingin, tubuh mereka besar-besar dan berpostur tinggi. Tubuh besar penuh simpanan lemak yang akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk melawan hawa dingin yang menusuk tulang. Orang-orang di wilayah pegunungan Cina dan Jepang cenderung pendek, tapi bertubuh kekar dan sangat kuat. Nah, berhubungan dengan seperti yang tadi, pakaian juga sangat berpengaruh oleh cuaca dan iklim. Seperti yang kita lihat di layar, terdapat 2 orang dengan 2 jenis pakaian yang berbeda. Yang di kiri adalah orang yang hidup di dengan iklim polar dan subpolar, yang mana biasanya bercuaca dingin. Makanya mereka menggunakan pakaian yang relatif tebal, yang berasal dari hewan dan sebagainya, untuk melindungi tubuh mereka dari suhu yang dingin. Sedangkan yang di kanan dapat kita lihat adalah orang yang hidup di daerah iklim subtropis dan tropis, yang mana cuacanya relatif hangat dan panas, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan pakaian yang berbahan lebih tipis dibandingkan orang dengan di daerah polar dan subpolar. Kemudian berkaitan dengan tropis dan subtropis, ada nih kelebihan dari iklim subtropis yang dimiliki, salah satunya sinar matahari yang melimpah. Diketahui iklim tropis terletak di garis khatulistiwa serta dikenal dengan cuaca yang hangat dan lembab. Suhu udara rata-rata adalah 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Namun ketika cuaca tengah terik, suhu bisa naik hingga 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Wilayah yang memiliki iklim tropis antara lain adalah seperti Amazon, Brazil, Kongo, Afrika Barat, dan Indonesia sendiri termasuk sebagai wilayah tropis di bumi ini. Selain itu, kelebihan beriklim tropis yaitu beragamnya flora dan fauna. Iklim tropis menjadi rumah dari beraneka keragaman hayati. Sekitar 50% tanaman yang diketahui berasal dari daerah tropis. Bahkan di wilayah Amazon saja ada lebih dari 14.000 spesies tanaman. Ini belum termasuk hewan, karena jumlahnya lebih banyak lagi. Kemudian ada hutan hujan tropis juga yang menjadi sebagian besar rumah bagi tanaman. Berbagai macam varietas dan spesies tanaman tumbuh subur di sini. Iklim panas dan lembab di kawasan hutan hujan tropis menyediakan kondisi yang ideal bagi kehidupan tanaman. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Nah, untuk teman-teman ketahui, iklim tropis sendiri juga terbagi menjadi 3. Ada iklim hutan hujan tropis, iklim monsun tropis, dan iklim sabana tropis. Iklim hutan hujan tropis biasanya berada di dekat garis khatulistiwa, antara 10 sampai 15 derajat lintang utara ke selatan. Di mana iklim ini dengan angin cenderung tenang, dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan musimannya tergolong berat, sekitar 200 cm per tahunnya. Tetapi untuk wilayah hujan tropis sendiri, musim kemarau yang paling lamanya tuh hanya 2 bulan. Contoh negara yang mengalami iklim ini adalah Papua Nugini, Kongo, Brunei, Malaysia, dan lainnya. Selain itu ada iklim monsun tropis. Iklim monsun tropis ini memiliki curah hujan yang melimpah layaknya hutan hujan tropis. Namun disinari oleh sinar matahari yang lebih sering. Iklim ini mengalami suhu hangat yang sepanjang tahunnya berjalan, dan sesaat setelah periode hujan selesai, iklim monsun tropis akan mengalami
panas dengan suhu yang relatif tinggi. Contoh-contoh negaranya adalah India, Sri Lanka, Bangladesh, dan lainnya. Suhu udara di iklim ini rata-rata 18 derajat Celcius, bahkan bisa lebih tinggi, dengan curah hujan yang berkisar 60 mm sampai 100 mm per tahunnya. Dan yang terakhir ada iklim sabana tropis, yang mana iklim ini adalah iklim tropis yang paling kering dan memiliki curah hujan yang paling kecil, yaitu kurang dari 60 mm per tahunnya. Saat musim kemarau terjadi, sering terjadi kekeringan parah, dan hewan-hewan liar yang berada di daerah situ akan berjalan berkilo-kilometer untuk mencari air. Negara yang mengalami iklim ini biasanya Australia bagian utara, Sudan dan Afrika Timur, Brazil Selatan dan Tengah, dan masih banyak lainnya. Dan untuk teman-teman tidak ingat, iklim dan cuaca ini itu sama, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya dapat dilihat dari segi waktunya. Untuk waktu dan daerah cakupan dari cuaca itu relatif kecil dan sempit, sedangkan iklim relatif panjang dan wilayah cakupan yang luas. Perbedaan cuaca dan iklim juga dapat diperoleh dari datanya. Untuk memperoleh data cuaca, kita hanya membutuhkan waktu pengumpulan data yang kecil atau sempit, minimal. Sedangkan untuk pengumpulan data iklim, kita membutuhkan penelitian yang relatif lama. Dan tentu perbedaan cuaca dan iklim adalah dari ilmu-ilmu yang mempelajarinya. Seperti itu. Ya, sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Semoga dari presentasi ini bisa menyampaikan informasi yang berguna untuk yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.